Halo para penonton yang menyukai Linux, kembali bersama saya Eko untuk mengajak kamu berjalan-jalan ke berbagai distro Linux tanpa menginstal apapun. Kali ini kita kedatangan distribusi Linux yang ringan, ramah pengguna, dan selalu dinanti kehadirannya, Linux Lite. Tapi tunggu dulu, kelihatannya ini sudah saya customize. Kelihatannya perlu untuk kita rolling back. Yuk kita rolling back dulu untuk ke review kita. A few moments later. Halo penonton yang menyukai Linux, kembali bersama saya Eko untuk mengajak kamu berjalan-jalan ke berbagai distro Linux tanpa menginstal apapun. Kali ini kita kedatangan distribusi Linux yang ringan, ramah pengguna, dan selalu dinanti kehadirannya. Please welcome Linux Lite. Hari ini kita akan mengupas tuntas versi terbarunya, yakni versi 7.4 Emerald. Penasaran apa yang baru dan bagaimana performanya? Yuk kita mulai. Linux Lite memang dikenal sebagai pilihan yang tepat bagi pengguna Linux yang baru atau mereka yang memiliki hardware lawas. Dengan berbasis Linux Ubuntu LTS, distribusi ini menjanjikan stabilan dan mendukung jangka panjang. Versi 74 ini dibangun di atas Ubuntu 22.04.4 LTS, yang berarti kita mendapatkan fondasi yang solid dan berbagai pembaharuan keamanan serta perangkat lunak. Kesan pertama setelah booting adalah bersih dan sangat familiar. Menggunakan desktop berbasis XFCE, tampilannya sederhana namun sangat fungsional. Ikon-ikonnya pun terasa sangat jelas. Panel bawahnya menyediakan akses cepat ke berbagai aplikasi yang sering digunakan. Bagi pengguna Windows, transisi antarmuka ini terasa cukup mulus. Mari kita lihat aplikasi bawaan yang ditawarkan. Linux Lite tidak terlalu membombardir kita dengan terlalu banyak aplikasi, melainkan menyediakan perangkat lunak esensial untuk penggunaan sehari-hari. Kita bisa menemukan Google Chrome untuk perambahan web, kemudian ada Office-nya, LibreOffice, kemudian ada juga untuk yang multimedia, kita bisa melihat VLC Media Player, dan untuk bannernya bawaan ya, bawaan. Dan kemudian ada juga ini Thunderbird untuk pengolah surelnya ketika kamu yang suka online. Kita lihat dulu, masih loading LibreOffice-nya. Kalau tidak salah ini LibreOffice yang versi 25.2, jadi cukup terbaru, hingga alternatif Office dari OS yang lain. Oke, mari kita lihat lagi. Salah satu jualnya dari Linux Lite ini adalah Light Tools, kalau tidak salah ya, benar, Light Tool. Ini ada beberapa,
ada Light Desktop, Light Info, Light Network, Light Software, Light Sound, Light Source, Light Tweak, dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi ini dirancang khusus untuk memudahkan pengguna dalam melakukan berbagai tugas sistem, mulai dari instalasi driver, pengaturan firewall, hingga pembersihan sistem. Begitu juga dengan Light Welcome-nya. Light Welcome adalah titik awal yang bagus untuk pengguna baru, menyediakan panduan langkah demi langkah untuk konfigurasi awal. Begitu juga dengan Light Install-nya yang terkenal dengan kemudahan dalam digunakan. Untuk penambahan softwarenya pun Light Linux versi 74 ini menyediakan Light Software, di mana Light Software ini memudahkan kita untuk menginstal berbagai aplikasi populer tanpa berurusan dengan baris perintah. Kategorinya pun tertata rapi, mulai dari internet, grafis, hingga perkantoran, di mana kita tahu yang tertampil dalam layar ada dua pilihan, yakni install software ataupun remove software. Install software, kita akan menginstal beberapa software. Bahkan untuk uninstallnya pun cukup mudah dengan masuk ke remove software. Sekarang kita bahas performanya. Sebagai distribusi yang dirancang untuk ringan, Linux Red 7.4 terbukti responsif, walaupun pada uji coba ini saya menggunakan AMD A9, prosesor yang cukup lama, dan dengan RAM sekitar 3,5 GB dari virtual mesin boxes bawaan dari Cinom. Saya rasa sangat ringan dan responsif, cukup lancar dengan penggunaan sumber daya yang relatif tergolong hemat, dengan posisi idle sekitar rata-rata 5 sampai dengan 15%, dengan proses sekitar 184. Ini menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk laptop atau PC dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. Begitu pula yang nantinya jika akan Anda install di hard drive, kemungkinan akan lebih lancar lagi, sehingga bisa Anda lihat dalam sistem monitor penggunaan RAM-nya cukup rendah dan beban CPU pun juga tidak terlalu tinggi. Tentu saja variasi ini nanti akan berbeda ketika Anda install dalam hard drive Anda. Maka apa saja sih yang baru di Linux Lite ini? Mungkin bisa kita lihat. Yang pertama,
melalui kernelnya menggunakan kernel 6.8, di mana menawarkan dukungan perangkat yang lebih luas dan performa yang lebih ditingkatkan. LibreOffice yang kita tahu tadi 25.7, yang terbaru dari aplikasi perkantoran Thunderbird, klien email terbaru dengan antarmuka dan fitur yang telah diperbarui. Pembaruan pada Light Tools cukup banyak perbaikan bug pada utilitas khas Linux Lite, tampilan icon yang baru serta temanya memberikan sentuhan visual yang segar, sehingga bisa kita lihat bahwa Linux Lite 74 ini membawa berbagai perbaikan bug dan peningkatan stabilitas secara keseluruhan. Tim pengembangnya pun terus berusaha untuk memberikan pengguna yang terbaik sebaik mungkin. Secara keseluruhan, overall, Linux Lite 7.4 adalah rilis yang solid dan patut dipertimbangkan bagi Anda yang mencari sistem operasi yang ringan, mudah digunakan, dan stabil. Dengan basis Ubuntu LTS, dukungan perangkat keras yang baik, serta rangkaian Light Tools yang memudahkan, distribusi ini sangat cocok untuk pengguna baru maupun mereka yang ingin menghidupkan perangkat lawas mereka. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang Linux Lite 7.4 ini? Apakah Anda tertarik? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda di komentar di bawah. Like jika Anda menyukai video ini, dislike jika Anda tidak menyukainya, share dan subscribe agar tidak ketinggalan review dan tutorial menarik lainnya. See you next time.